Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Harapan Kita beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati para asatidz wal asatidah, para guru, para kiai, dewan pengurus Masjid Jami Harapan Kita, dan yang saya hormati aparatur kepemerintahan, Bapak RT, Bapak RW beserta seluruh jajarannya, hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Harapan Kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di pagi seperti biasa hari Ahad keempat, pertemuan dengan saya dalam sama-sama belajar mengkaji daripada kajian ilmu fikih. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai dalam materi ilmu fikih tentang tata cara buang hajat dan bagaimana adab-adabnya dalam buang hajat. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita melanjutkan materi tentang faslun fi nawaqidil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musamma aidon bi asbabil hadas. Bagian yang sekarang dalam materi ilmu fikih yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan terhadap wudu. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang fardu wudu, tentang sunnah-sunnah wudu, sekarang kita ngebahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan terhadap wudu. Wudu biasanya kita sering mendengar istilah menghilangkan hadas kecil, gitu kan? Hadas ada dua, satu ada hadas kecil, dua ada hadas besar. Kalau wudu hadas kecil itu namanya untuk berwudu. Menghilangkan hadas besar berarti itu untuk mandi, begitu ya. Kalau kita makanya kan niat istilah lain daripada niat wudu itu apa? Menghilangkan hadas kecil. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Enggak pakai kata wudu, enggak apa-apa, sah-sah. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Nah, maka dari itu ada hal-hal
yang dapat membatalkan daripada berwudu. Kita sudah punya wudu, ketika kita melaksanakan hal-hal tersebut, hal-hal yang nanti kita akan jelaskan, maka wudu kita otomatis batal. Ketika wudu kita batal, maka hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan yang membutuhkan wudu itu tidak bisa dilaksanakan. Sholat butuh wudu, wudunya batal, berarti sholatnya kagak bisa dilaksanakan. Maka wudu adalah salah satu sarana wasilah penghantar untuk makosid, untuk tujuan yang mana harus memerlukan wudu. Maka wudu itu hukumnya apa? Tergantung makosidnya, tergantung tujuannya. Kalau kita mau sholat, maka wudu menjadi wajib. Karena sholat kagak sah, sholat tidak bisa terlaksana tanpa adanya wudu. Kalau kita mau hanya sekedar misalkan pengajian seperti begini, majelis taklim, lalu kita berwudu, maka wuduna tidak menjadi wajib. Karena kenapa? Karena wudu dalam bermajelis taklim itu hukumnya menjadi sunnah. Karena belajar taklim tanpa berwudu pun itu sudah bisa. Jadi wudu dalam bermajelis itu adalah sunnah. Walladhi yanqudu yubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Hal-hal yang dapat membatalkan terhadap wudu itu ada 5 perkara. Nah, jadi gampang ngapalnya, cuman 5. Hal-hal yang dapat membatalkan terhadap wudu itu ada 5. Catat 5 poin ini, intinya, ntar penjelasannya mengikuti. Intinya yang pertama yang dapat membatalkan terhadap wudu itu apa? Ma kharaja min ahadis sabilain ail kubuli wa duburi min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kana al kharij. Pertama yang dapat membatalkan wudu kita itu adalah adanya yang keluar dari salah satu 2 lubang. Nah, mohon maaf, kalau fikih harus begitu. Fikih itu harus jelas. Nah, lubangnya lubang mana nih? Nah, kan lubang banyak. Nah, kalau biarpun ya mohon maaf, kalau ada istilah kata jorok apa, emang fikih harus seperti itu. Karena fikih itu harus jelas. Begitu. Ma kharaja min ahadis sabilain, adanya yang keluar daripada salah satu jalur lubang 2. Apa sih lubang 2 yang dimaksud di sini? Minal kubuli wad duburi. Yang pertama adalah lubang kubul, yang kedua adalah dubur, lubang depan sama lubang belakang. Udah jangan dijelasin lagi itu mah tuh ya, udah pada hafal begitu. Apa saja? Min mutawaddiin hayyin, tetapi yang keluar itu dari orang yang punya wudu yang hidup. Berarti keluar daripada orang yang hidup adalah orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal biasa habis dimandiin suka diwuduin. Beres diwuduin, misalkan ada yang keluar, misalkan ada bekas kencingnya, apakah wudu orang yang meninggal tersebut batal? Kagak, karena beliau orang meninggal. Yang dimaksud membatalkan itu hayyin, yang keluarnya itu dari orang yang hidup. Wadihin mu'tadan kana al kharij. Yang kedua catatannya itu mu'tadan kana, yang keluar itu yang biasa keluar dari lubang depan dan belakang tersebut. Kalau yang biasa yang keluar berarti kalau di lubang depan seperti apa?
kencing. Benar. Kencing itu kan sesuatu yang sudah biasa. Kalau dari lubang belakang yaitu al-ghaid atau kita menyebutnya buang air besar. Atau selain daripada itu apa? Kentut. Nah, kentut kan udah biasa. Benar, mau kentut yang kecil, mau kentut yang gede, mau yang ada suaranya, mau yang kagak, tetap dihukumi batal. Nah, itu yang biasa. Au nadiron, atau yang langka. Kalau di perempuan, mohon maaf, di lubang depan itu yang biasa itu seperti haid, lagi wudhu, tiba-tiba datang pelang merah, maka itu batal. Nah, au nadiron, gimana Ustadz? Ini mah yang keluarnya yang bukan biasa. Biasa di depan itu keluarnya kencing, air kencing. Lalu misalkan ada penyakit, apa namanya? Sekarang disebut apa? Kencing batu gitu ya. Ada yang penyakit begitu kan ya? Kan ada, suka ada, misalkan ada kerikilnya. Nah, apakah itu batal kagak wudhu kita? Atau misalkan hal-hal yang lain. Kalau misalkan dulu mah waktu kecil kita suka apa? Ada yang namanya cacingan, tahu? Nah, mohon maaf ini agak jorok karena emang harus seperti itu, harus jelas. Cacingan begitu kan? Kalau lagi kecil, kalau belum minum obat cacing gitu, suka keluar tuh cacing dari lubang belakang. Nah, bagaimana tuh? Itu kan hal yang tidak biasa. Hal yang tidak, maksud yang tidak biasa teh jarang. Jarang, karena hal yang biasa ya udah air kencing sama buang air besar. Begitu kan? Yang biasa mah itu doang. Kalau perempuan mungkin ntar ada head seperti itu, darah. Nah, kalau di luar daripada hal yang biasa, apakah dapat membatalkan wudhu atau tidak? Tetap au nadiron. Kata dalam kitab Kiai Musonib, meskipun yang langka tetapi sepanjang keluar dari lubang depan atau lubang belakang, maka itu tetap dihukumi batal wudhu. Misalkan keluar cacing kremi dari belakang, bukan goid, bukan, tetapi cacing kremi, batal wudhunya. Atau misalkan kagak keluar cacing kremi, keluarnya emas, ini mah Ustadz, batal kagak? Batal. Mau emas, mau mutiara, yang penting keluar daripada salah satu lubang dua tersebut, maka itu dihukumi batal. Paham? Insya Allah. Tahiron au najisan, baik itu suci ataupun najis. Contoh yang najis, air kencing, tai, begitu kan, goid, itu adalah najis. Atau misalkan kagak najis, seperti mana? Seperti tadi misalkan ulet keluar dari pantat, dari lubang belakang, tiba-tiba ulet keluar, kan suci, kagak najis, batal. Mau najis, mau suci, yang keluarnya sepanjang barang tersebut keluar daripada lubang depan dan lubang belakang, maka itu dihukumi dapat membatalkan terhadap wudhu. Itu yang pertama. Tetapi illal maniya al kharij bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardh. Tetapi ada pengecualian, tidak dapat membatalkan terhadap wudhu keluarnya air mani. Spesial itu mah satu, air mani. Air mani kagak bisa membatalkan terhadap wudhu. Tetapi air mani yang mana nih? Air mani yang keluar bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardh. Tetapi air mani yang tidak dapat membatalkan wudhu itu adalah air mani yang keluar dari orang yang sudah punya wudhu, yang mana air maninya itu keluar karena mimpi. Karena mimpi.
awas, karena mimpi yang mana mimpi tersebut min mutawaddiin mumakinin makadahu. Kalau mimpi harus ada tidur, bener kan? Kalau mimpi harus ada tidur. Nah, mimpinya orang yang berwudu yang sedang tidur, tidurnya pun dalam keadaan duduk. Jadi banyak syaratnya. Ada yang keluar yang tidak membatalkan wudu, ada apa? Air mani yang keluar daripada orang yang punya wudu, yang mana orang tersebut tidur dalam keadaan duduk. Kita udah punya wudu misalkan, celek masuk ke pengajian atau kemana, duduk. Pas duduk itu ngantuk, tidurnya sambil duduk. Di tengah-tengah tidur mimpi yang dapat menyebabkan keluar mani. Nah, maka wudunya kagak batal karena air mani tersebut keluar dari orang yang sedang tidur dalam keadaan duduk. Beda lagi ntar kalau tidurnya telentang, tengkurap, beda. Ini khusus orang yang duduk. Mengapa demikian? Nah, ntar ada pembahasannya di depan lagi. Karena apa? Karena orang yang tidur itu kan bisa membatalkan wudu. Nah, ntar tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu, seperti tidur sambil duduk tadi. Nah, itu yang pertama dulu. Yang pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilain. Ada yang keluar daripada salah satu lubang yang dua. Yang selanjutnya wasani. Nah, baru yang kedua. Yang dapat membatalkan terhadap wudu itu adalah an-naumu ala ghairi hayatin al-mutamakin. Yang kedua yang dapat membatalkan wudu itu adalah tidur yang mana tidurnya itu selain daripada orang yang duduk tadi. Yang duduknya itu tidak berubah-ubah. Tidur dapat membatalkan wudu. Tapi ada satu tidur yang tidak dapat membatalkan wudu. Tidurnya bagaimana? Tidur yang tadi saya jelaskan. Tidur yang dalam keadaan sambil duduk. Jadi pas tidurnya duduk, pas bangun posisinya masih sama. Beda cerita kalau misalkan pas tidurnya duduk, pas bangun-bangun udah telentang. Nah, itu beda cerita. Nah, kalau begitu mah tetap wudunya batal. Nah, mohon maaf misalkan kayak Jumat tuh. Jumat hawanya biasanya suka pengen tidur aja kan kalau ngedengerin khutbah, bener kan? Kalau Jumat itu, nah banyak. Kalau misalkan orang yang kagak tahu mah beres khutbah langsung sholat, padahal batal misalkan. Tapi Ustadz kan saya mah duduk, iya duduk. Tapi di tengah-tengah tidur ada yang ngejungkel begitu Pak. Nah, itu udah berarti udah berubah posisi. Kalau mau tidak tidur yang tidak membatalkan wudu itu, ya tidur yang duduk. Kalau lebih diperinci dalam kitab gede itu, mohon maaf, tidur yang tidak merubah si tempat keluarnya tempat buang air besar. Buang air besar itu kan di tengah-tengahnya itu bulat tuh kan ya. Udah jangan ditinggal-tinggal. Oh begitu ya, udah paham begitu kan. Nah, si tempat yang bulat itu, tempat keluar buang hajat itu tidak bergeser, tidak berubah. Kalau misalkan ngejongkeng begitu, ngangkat. Bener kagak? Coba kalau kita duduk. Nah, si tempat bulat ketutup kagak? Ketutup kalau duduk mah. Tapi kalau ngejongkeng, kebuka kan? Kebuka. Kalau tengkurap, kebuka. Kalau telentang, kebuka. Kebuka. Telentang itu kebuka. Kalau duduk, ketutup. Paham? Nah, mengapa sih itu
rahasianya, hikmahnya, ada penjelasannya juga. Kok sampai seperti ini gitu kan? Kalau secara logika kita mah kok sampai seperti itu. Nah, ntar ada penjelasannya lah, itu mengenai tentang hikmah. Nah, ini udahlah pokoknya mah, tidur yang tidak membatalkan itu adalah tidur yang duduk yang masih dalam posisinya. Nah, makanya kalau lagi dengerin khutbah Jumat ngantuk, wah namanya ngantuk mah kan, kalau udah ngantuk mah kagak tahu lagi ngapain, lagi nyetir mobil pan ngantuk mah udah ngantuk. Begitu kan? Apalagi ini duduk di ruangan ber-AC sambil dengerin khutbah, atuh udah ngantuknya makin berat begitu kan. Nah, misalkan di tengah-tengah pas beres khutbah tiba-tiba posisi kita beda. Perasaan kata kita tadi pas tidur mah antep nih duduk, tapi pas bangun-bangun udah ngejongkeng misalkan begitu. Nah, maka itu batal wudunya, harus wudu lagi. Kalau mau lebih aman, udah biasain bahwa habis tidur itu langsung wudu, sekalipun wudunya sambil duduk. Mengapa? Karena ditakutkan di tengah-tengah tidur, kan tidur mah kagak sadar. Di tengah-tengah tidur misalkan ada posisi yang bisa merubah lubang yang tadi itu, yang belakang itu. Nah, seperti itu. Jadi segala bentuk tidur itu adalah bisa membatalkan terhadap wudu, kecuali satu posisi tidur tadi, yaitu tidur yang mumakkinin maq'adahu, yang tidurnya itu adalah sambil duduk dan tidak berubah. Nah, itu yang kedua yang dapat membatalkan wudu. Yang ketiga, wasalisu zawalul aqli ail ghalabati alaihi bisakrin aw maradin aw jununin aw igma aw ghairi dzalik. Yang ketiga yang dapat membatalkan terhadap wudu ialah zawalul aqli, hilangnya akal. Nah, makanya kenapa tadi tidur bisa membatalkan wudu? Nah, ntar salah satunya ya akal kita itu kagak ada kalau sedang tidur. Kan tidur mah kata ulama apa? Tidur itu setengah mati. Kalau kata, makanya doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tandanya apa? Kita kagak tahu itu pas abis tidur itu mau bangun lagi apa kagak. Makanya didoain dulu sebelum tidur, supaya apa? Supaya nanti kalau kagak bangun lagi, kita itu adalah nyebut nama Allah. Bismika, dengan menyebut nama Engkau ya Allah. Allahumma ahya, Engkau Allah yang maha menghidupkan. Saya ini mau tidur nih, Engkau ya Allah yang menghidupkan saya sedang bangun itu Engkau. Wa bismika, dan dengan menyebut nama Engkau ya Allah, amutu, saya ini bakalan mati. Engkau yang mematikan, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan. Bila mana nanti pas saya tidur saya tidak bangun lagi, aku titipkan saya ini kepada Engkau. Nah, begitu. Makanya tidur itu disebutnya kata para ulama apa? Setengah mati. Jadi udah terbiasa, makanya jangan takut mau mati, karena udah biasa setengah mati begitu. Benar. Nah, jangan takut mati, karena apa? Karena udah biasa mati. Yang harus ditakutkan apa? Kehidupan setelah mati begitu kan. Nah, balik lagi, zawalul akli, hilang akal. Sebab apa? Bisakrin, misalkan sebab keracunan. Kita udah punya wudu, misalkan makan, habis makan tiba-tiba keracunan sampai kita kagak sadar, pingsan namanya. Nah, maka otomatis wudunya batal. Marodin, atau misalkan penyakit, sakit, hilang akal.
Karena sakit, punten-punten misalkan lagi punya wudu tiba-tiba banyak ngelamun apa ujung-ujung misalkan kagak inget sakit jiwa kita, batal wudunya. Seperti itu. Selanjutnya au jununin au ikmal atau apa epilepsi ya. Epilepsi sama. Ayan. Nah, begitu. Kalau bahasa ini epilepsi bukan ayan itu. Iya seperti itu. Batal wudu, batal. Dapat kenapa? Karena pas epilepsi itu kagak sadar. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang dapat menghilangkan akal kita, kesadaran kita, mabok seperti itu kagak sadar. Setengah sadar, hilang akalnya itu. Nah, makanya ada peribahasa kalau mau berani itu ya dopingnya seperti itu katanya. Maka wudunya pun batal. Zawalul akli. Itu nomor 3. Berikutnya warabi'u lamsur rajuli al-mar'ah al-ajnabiyah. Nah, yang keempat yang dapat membatalkan wudu itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ajnabi ghairul mahram, yang bukan mahram. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu dapat membatalkan wudu. Walau mayitan, sekalipun orang yang sudah meninggal. Misalkan kita punya wudu, ada orang yang meninggal, kita takziah, pas takziah misalkan kita udah punya wudu, kena dengan kulit mayit. Misalkan si mayitnya perempuan, kita laki-laki, kita misalkan megang kulitnya, batal wudu kita. Kalau si mayit mah kagak batal. Dan dia mah dia mah orang yang meninggal. Kita yang hidupnya megang kulit mayit batal. Paham? Walau mayitan. Wal muradu birrajuli wal mar'ah, yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan itu adalah laki-laki yang balighu haddas syahwat. Laki-laki yang dan perempuannya itu adalah yang sudah yang sudah ketemu syahwat. Ada yang menyebutkan di sini ada istilahnya? Ada 2 kaul. Yang pertama ada yang nyebutin yang cukup udah balik. Yang kedua ada yang nyebut patokannya itu bukan balik tapi syahwat. Misalkan kalau orang tua yang udah tua itu balik apa belum balik? Misalkan nenek-nenek atau kakek-kakek umur 70, udah balik belum? Udah kelewat balik gitu Mbak ya. Nah, udah kelewat balik. Tetapi dalam apalagi ini pengikut dalam kitab ini bahasanya bukan balik tapi baligho haddas syahwat, yang sudah sampai batasan syahwat. Maksudnya apa? Yang jadi patokannya itu syahwat, bukan balik tetapi syahwat. Kalau kita lihat nenek-nenek, punten, maaf, nenek-nenek yang udah 70 tahun, kita ada syahwat kagak ke dia? Atau misalkan ibu-ibu ngelihat kakek-kakek yang udah umur 80, Bu, ada syahwat kagak ke dia? Hah? Kagak ada. Mungkin kalau sesama mah ada, sesama kakek-kakek sama nenek-nenek begitu kan? Tetapi dengan apa bahasanya? Bahasanya balagho haddas syahwat urpan. Secara urup itu kebiasaan lah, atuh rata-rata biasanya orang kalau ngelihat orang udah tua mah boro-boro punten ada syahwat. Benar, istilah kata mah berdiri kagak tuh begitu. Karena apa? Karena udah gak ada syahwat. Nah, padahal secara hitungan balik mah udah balik, tetapi udah kagak ada syahwat. Makanya kalau guru saya itu kalau salaman
dengan orang tua, misalkan nenek-nenek, diterima dia mah. Diterima. Karena kenapa? Karena kata dia kagak batal kita salam sama nenek-nenek sama kakek-kakek. Karena apa? Karena batasan syahwatnya itu udah gak ada. Atau misalkan anak kecil itu nenek-nenek. Kadang sebaliknya, misalkan anak kecil belum nyampe baleg mah, tapi udah ada syahwat. Misalkan kalau perempuan balignya itu umur berapa tahun? 9 tahun kan? Misalkan umurnya baru 8 tahun. Tapi ini umur 8 tahun udah bisa ngundang syahwat. Maka bila mana udah ada syahwat tetap batal. Karena udah syahwat hitungannya. Mohon maaf punten kan banyak kasus orang-orang yang suka terhadap anak kecil, disebutnya pedofil, benar kan? Begitu. Karena udah mengandung syahwat. Kalau udah mengandung syahwat itu tetap kalau bertemu kulit dengan kulit itu dihukumi batal. Jadi patokannya ada dua. Yang pertama ada ngikutin balig dan tidak balig. Yang kedua ada yang terutama di dalam kitab sini balagoh hadasawat yang udah mencakup syahwat urpan, tetapi dengan uruf itu ada kebiasaan rata-rata. Atau kalau misalkan anak kecil kebiasaannya rata-ratanya udah ada syahwatnya itu umur 15 misalkan. Berarti di bawah 15 kalau misalkan antel kulit dengan kulit kagak dapat membatalkan terhadap wudu. Nah, berikutnya mahram banyak min ghairi hailin, itu pun tanpa adanya penghalang, dan itu pun kalau pantelnya itu dengan ntar itu beda lagi. Yang penting kulit dengan kulit min ghairi hailin tanpa adanya penghalang. Atau kalau misalkan adanya penghalang mah, misalkan kita mau salaman dengan yang bukan mahram, takut batal wudhu kita pakai kaos tangan, nah itu mah ada penghalang, itu mah kagak dapat membatalkan wudhu. Ntar dijelasin insyaallah bulan depan kita jelasin lebih rinci. Karena ini salah satu pembahasan yang paling panjang. Karena kenapa? Karena tadi mencakup tentang mahram. Jadi biar kita tahu mahram itu apa, terus siapa mahram kita, dari mana asalnya. Kan mahram itu banyak. Bu, Pak tahu mahram? Mahram itu kan ada yang dari nasab, ada yang dari robo, ada yang sebab nikah. Bisa jadi mahram. Seperti apa? Ade ipar, kakak ipar. Nah, ntar itu ya makanya suka ada pertanyaan seperti ini. Haram dikawin tetapi batal wudu. Haram dikawin tetapi batal. Kalau batal wudu mah itu harusnya halal. Kan maksud mahram itu seperti itu, bukan mahram. Yang bikin bisa kita menikahi seseorang itu karena apa? Karena bukan mahram. Kalau mahram mah haram dikawin, haram ditikah, kagak bisa. Nah, makanya kita sama bini kita batal wudunya. Suka ada pertanyaan, kok kagak masuk akal sih? Kan kita udah kawin sama bini kita ini. Kok masih batal kalau ketemu kulit dengan bini? Nah, sekarang kan udah tahu matak bisa dikawin gak itu karena bukan mahram, begitu. Paham? Makanya meskipun suami istri, justru suami istri itu matak adanya kawin itu karena batalnya wudu. Kalau batal wudu dapat membatalkan wudu, halal dikawin. Kalau tidak membatalkan wudu, haram dikawin. Nah, seperti itu. Ntar dijelasin mahram dari robo, dari nasab, terus dari perkawinan seperti apa ntar insyaallah. Nah, berikutnya yang terakhir
yang dapat membatalkan wudu itu adalah masuk farji adami bi batinil kaf, yaitu memegang farji adami bi batinil kaf, memegang yang depan, kepunyaan yang depan bi batinil kaf, dengan apa ini namanya, telapak tangan, tapi telapaknya bagian dalam kan. Nah, ini luar, ini dalam. Memegang kepunyaan depan dengan batinil kaf, dengan apa tadi? Lupa. Dengan telapak tangan. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan kuku? Misalkan gatel nih, aduh sayang udah wudu, digaruknya digitu-gitu pakai kuku, kagak batal. Atau dalam belakang pakai ini, pakai belakangnya, kagak batal. Yang batalnya itu dengan telapak tangan, bibatinil kaf, farjil adami, bahasanya adami berarti siapa? Sesama manusia, min nafsihi au ghairihi, baik punya kita ataupun punya orang. Nah, punya sendiri atau punya orang, tetap batal. Dikron au unsa, mau sesama laki-laki ataupun lawan jenis, batal. Sogiron au kabiron, mau anak kecil, mau yang udah dewasa, batal. Paham? Nah, itu batal. Hayan au mayitan, mau yang hidup ataupun yang ninggal, batal. Paham? Nah, jadi kriteria memegang dengan telapak tangan itu sangat banyak. Mau diri kita sendiri, mau punya orang, batal. Mau anak kecil, mau yang gede, batal. Mau yang hidup, mau yang meninggal, tetap batal. Nah, seperti itu. Nah, itu 5 hal yang dapat membatalkan terhadap wudu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita perlebar dalam masalah mahram dan ghair mahram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak, Ibu, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau prinsipnya syahwat, di mana yang mereka homo atau lesbian, kan dia sesama laki-laki, tapi dia syahwatnya laki-laki, itu enggak? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kita kan sebaiknya harus menunggu ya sepanjang hari lah, dari dulu sampai asar masih punya perasaan. Waktu itu saya masih punya dulu itu lamanya satu. Artinya yang kedua, kita beriman sama orang yang pahamnya tidak letak sesama dengan diri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya begitu Ustaz. Yang pertama, kalau prinsipnya syahwat, bagaimana sih itu yang suka sesama jenis, homo atau lesbi? Pada dasarnya homo dengan lesbinya pun itu udah salah, syahwatnya pun udah salah. Jadi yang maksud syahwat di sini adalah urpun, kebiasaan. Ya secara adat, secara kebiasaan laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Maka bila mana misalkan kayak tadi, bagaimana Ustadz, kan ini mas syahwatnya juga ke laki juga, laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan. Bagaimana, apakah dengan adanya syahwat tersebut
bisa membatalkan wudu karena laki-laki dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-lakinya, tapi yang dimaksudnya prinsip tadi teh syahwat. Karena adanya syahwat, misalkan ketemu itu dapat batal. Bagaimana seperti itu secara aturan fikih tidak dapat membatalkan. Karena yang dimaksud prinsip syahwat di situ itu bukan prinsip syahwat untuk sesama jenis, tetapi prinsip syahwat untuk di selain beda jenis. Karena pada dasarnya prinsip syahwat dalam fikih yang tadi dijelaskan itu adalah prinsip syahwat yang bukan pada jenisnya, bukan sesama jenis. Kalau prinsip syahwat dengan sesama jenis, maka itu di luar daripada aturan batasan kajian ilmu fikih. Jadi kalau misalkan ditanya seperti tadi, batal kagak batal. Sekalipun syahwatnya sesama laki-laki atau syahwatnya sesama perempuan. Tetapi misalkan kagak ada syahwat antara laki-laki ke perempuan karena tadi teh lesbi atau homo, tapi misalkan kena kulit, batal sekalipun tidak ada syahwat. Nah, karena itu adalah aturan daripada ilmu fikih. Nah, seperti itu. Yang kedua, tadi apa? Wudu itu bertahan sepanjang hal-hal yang tidak dapat membatalkan itu terhindar. Nah, jadi makanya ada kalimat seperti ini. Salah satu Imam Syafi'i, saya lupa tahu Imam Syafi'i, tahu Imam siapa, sholat subuhnya itu pakai wudu isya. Sholat subuhnya itu pakai wudu isya. Dalam artian apa? Menjelaskan bahwasannya wudunya itu sangat awet, kagak batal. Kalau dalam istilah kitab dawamul wudu, dawam, konsisten. Jadi kagak perlu wudu lagi. Karena apa? Mau misalkan kita habis subuh nih, tadi sholat subuh wudu kagak batal, sampai zohor belum batal, atau udah jangan wudu lagi, lanjut sholat zohor. Sampai asar belum batal juga, lanjut, kagak usah wudu. Sampai maghrib belum batal juga, terus aja. Sepanjang wudu itu sepanjang belum melaksanakan hal yang dapat membatalkan wudu, maka wudu itu tetap masih ada, begitu. Nah, seperti itu. Udah cukup. Yang apa tadi? Oh, yang makmum ya, beda madhab itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bermakmum terhadap imam yang meyakini sesama suami istri itu tidak dapat membatalkan wudu. Kalau kita bermakmum, kita tahu imam tersebut punya madhab seperti itu, maka tidak bisa kita bermakmum ke imam tersebut. Karena kenapa? Karena kita tahu dia tidak sejalan dengan kita. Paham kagak? Makanya kalau misalkan kau mau berimam, mau bermakmum terhadap imam, kalau misalkan kagak tahu sah. Kalau misalkan kita tahu, kagak bisa. Kagak bisa karena pada dasarnya madhab Syafi'i itu ya jelas bahwa laki-laki suami dan istri itu adalah bukan mahram. Makanya ketika berkenaan kulit itu ya batal wudunya. Tetapi mungkin ada madhab yang lain. Kalau misalkan ada madhab yang lain, kan saya belum tahu di madhab yang lain antara di luar Imam Syafi'i bahwasannya suami istri itu tidak batal wudu, saya belum tahu tuh. Kalau itu mungkin ada di madhab lain, mungkin ntar saya carilah di waktu yang lain. Saya juga suka sholat di situ, imamnya itu ya kita nggak tahu Muhammadiyah pahamnya pada ini, katanya sih nggak paham gitu aja. Oh iya. Jadi sebaiknya kalau misalkan Muhammadiyah meyakini seperti itu, berarti itu ada dalilnya, ada dasarnya, pasti ada. Karena saya belum tahu juga tuh di luar madhab Imam Syafi'i bahwasannya
suami istri itu tidak batal wudhu. Kalau nggak salah ada tahu Imam Hanafi, tahu Imam Malik yang berpendapat bahwasannya suami istri itu tidak batal wudhu. Nah, saya belum tahu, takutnya saya bilang ini tersalah begitu kan. Mungkin saya cari di kesempatan yang lain begitu. Baik, ibu-ibu masih ada yang informasi atau ditanyakan ibu-ibu? Ibu-ibu? Baik, kita masih ada satu. Sebenarnya yang sulit terjadi Ustaz, kita ambil wudhu dari rumah sampai kantor. Di dalamnya masih jalan lihat di jelas terlihat dari badan ke wudhunya Ustaz. Terlihat apa? Ada yang tidak Ustaz. Jadi lagi ada wudhu di jalan dari kantor, ada rumah ke kantor. Maksudnya di rumah sudah ada wudhu. Pergi ke kantor ada tempat kerja. Di perjalanan ada yang dilihat. Dibilang sahwat ya, dibilang nggak sahwat ya sahwat. Terus juga dilihat, mau ditutup semua mata, sebagainya lihat. Gimana sih? Itu maksudnya itu tadi bukan sahwatnya, patokannya itu bukan sahwat. Itu patokan ketemu apa? Bertemunya kulit. Nah, patokan bertemunya kulit itu adalah sahwat. Ya, jadi kalau misalkan cuman sahwat doang mah atuh kagak batal. Misalkan mohon maaf, kita lagi perjalanan ke kantor, tiba-tiba waduh namanya di jalan kan ada yang pakaian begini, waduh syahwat kita naik tuh ngelihat begituan, kagak batal kecuali kita pegang baru batal begitu. Kalau cuman syahwat doang bergejolak mah itu mah bukan kagak batal wudhu, itu mah urusannya dosa sama kagak dosanya begitu tuh. Nah, jadi yang dimaksud patokan syahwat itu ketika bersentuhan kulit. Kalau misalkan kita bersentuhan kulit dengan perempuan yang dapat mengundang syahwat kita, maka batal. Tapi kalau kita bersentuhan kulit dengan perempuan yang tadi saya bilang udah tua, begitu udah kagak ada syahwatnya secara uruf, secara adat, ya kagak batal begitu seperti itu. Kalau cuman syahwat doang mah itu urusannya dosa. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dari pertanyaan terakhir menyebabkan tidak. Silakan Ustaz dalam bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Shallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa syafiina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu rasulillah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma ya mu'allima Ibrahim a'limna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Bi fatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.